Nah, tadi kan disebutkan ada beberapa indeks saham atau jenis saham yang ada di Indonesia ya, Kang. Nah, terus sering juga muncul statement di masyarakat gitu, jual beli saham itu judi atau bukan sih gitu. Dan bagaimana menurut Kang Amsi ini dalam mengatasi statement yang ada gitu? Oke, yang pertama indeks saham syariah di Indonesia ada 4. Yang paling tua itu Jakarta Islamic Index, itu tahun 2000. Adanya tahun 2000 kerjasama dengan PT Dana Reksa waktu itu. Itu indeks tertua ya, indeks saham syariah tertua di Indonesia itu JI tahun 2000. Bahkan sebelum ada fatwa tentang mekanisme perdagangan saham syariah, indeksnya sudah ada duluan, namanya Jakarta Islamic Index, isinya 30. Kemudian yang kedua adalah tahun 2011 adanya ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Itu memuat saham syariah yang melolos kriteria DSN MUI. Ini yang paling banyak. Katakanlah ini adalah stock universe atau istilahnya semesta saham ya, atau watchlist saham dari IHSG disaring berdasarkan kriteria syariah, jadilah ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian tahun 2018 itu ada JI 70. JI 70 itu Jakarta Islamic Index 70, itu disaring dari ISI, ya, disaring dari Indeks Saham Syariah Indonesia, kemudian dipilih 70 saham yang paling liquid dan yang paling besar kapitalisasi pasarnya. Jadi istilahnya semacam Kompas 100 tapi edisi syariah. Nah, itu JI 70. Kemudian yang terakhir ada IDX MES BUMN 17. Ini baru 2021 dirilisnya. Itu hanya memuat saham-saham BUMN atau saham-saham milik negara yang syariah, dan diambil 17 yang katakanlah paling bagus secara transaksinya, apa namanya, likuiditasnya, kemudian secara kapitalisasinya, dan juga diusahakan secara kinerjanya juga bagus 17 ya, karena BUMN di Indonesia ini kan lebih dari 30 yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Dan setiap 6 bulan itu direview, nanti diambil 17 yang paling bagus, yang paling liquid begitu. Nah, itu untuk indeks saham syariah di Indonesia. Teman-teman tidak perlu pusing membuat kriteria sendiri, tinggal lihat aja di daftar isi JI 70, JI atau IDX BUMN, tinggal tentukan pilih saham yang mana gitu. Kemudian terkait pertanyaan kedua, bagaimana Bang dengan statement saham itu judi? Kalau saya paling mudah jawabnya. Saya balik tanya, judi itu apa? Nah, kalau nggak bisa menjelaskan judi itu apa, ya jangan sebut saham judi dong. Sama dengan, Betul. apakah ikan itu adalah binatang? Saya tanya, binatang itu apa? Kalau nggak bisa mendefinisikan binatang, jangan mengklasifikasikan ikan ke binatang dong. Nah, jadi Betul. paling gampangnya gitu kalau saya. Terus kalau ditanya, apa memang beda, beda Bang saham dengan judi? Beda dong. Judi itu zero sum game. Antara yang menang dan yang kalah hasilnya nol. Misalnya, Hmm. saya dengan Kak Muti ya, taruhan nih, Indonesia atau Kurakau sekarang ya, main kan jam 8 ya. Menang mana gitu. Kalau Indonesia menang taruhan 1 juta, kalau Kurakau menang dan taruhan 1 juta misalnya. Kemudian ternyata menangnya Indonesia. Berarti kamu tuh harus bayar ke saya 1 juta. Ya. Tapi rumusnya yang menang 1 juta, yang kalah kurang 1 juta, hilang 1 juta. Jadi yang Hmm. menang dapat 1 juta, yang kalah Hilang. habis 1 juta. Hilang. Sekarang Iya. jumlahkan, samkan, dijumlahkan. 1 juta dikurangi 1 juta. Yang satu dapat 1 juta, yang satu kurang 1 juta. Sama dengan nol. Nol. Zero. Zero sum. Perhitungannya menghasilkan angka nol. Game, permainan. Permainan yang menghasilkan penjumlahan antara yang menang dan yang kalah itu sama dengan nol, itu judi. Hmm. Seperti itu. Itu kalau dalam terminologi barat. Dalam terminologi fikih, judi itu kullu, apa saya lupa, sesuatu yang ada taruhannya. Sesuatu yang ada taruhannya. Misalnya apapun ya, bisa taruhan, bisa adu nasib begitu. Tapi saham itu kan jual beli. Ya Apakah benar. kita menyebutnya ketika saham itu, saya mau bertaruh di saham ini, itu Hmm. mindsetnya, bukan transaksinya. Orang bahkan ya teman-teman, bahkan orang yang mau niatnya bertaruh di saham atau berjudi di saham, tetap transaksinya jual beli. Hmm. Jadi yang menjadikan judi itu bukan sahamnya, tapi perilaku orang terhadap saham itu. Dan itu bukan hanya saham, ayam aja bisa jadi objek judi Ya. kalau diadukan.
Kalau di saya di waktu kecil itu suka ada yang suka ngadu jangkrik gitu kan. Jangkrik aja yang kecil itu bisa Iya. diadukan, itu juga judi. Bahkan misalnya dulu waktu kecil main kelereng, tapi kelerengnya itu apa namanya pasang gitu. Saya pasang 5, masing-masing pasang 5. Kalau menang nanti siapa? Nah itu kan juga taruhan. Nah, itu baru bisa disebut judi. Tapi ketika saham, di mana letak judinya? Ketika kita masuk Telkom ya harus beli dulu. Iya, Begitu betul. kemudian harus jual lagi. Dan gini, ada juga yang mengatakan, oh saham itu kan judi, Mang, karena yang menang itu dapat dari yang kalah. Itu pemahaman yang keliru dari orang yang nggak paham saham. Saya beri ilustrasi yang sangat mudah. Ketika tahun 2020, saham BRIS atau BSI sekarang, waktu itu masih BRIS ya, belum merger, itu harganya naik dari 100 rupiah, 130-an, ke 3.900 sampai 4.000 dalam waktu kurang dari setahun. Pertanyaan saya adalah, ketika ada orang yang beli di 100, kemudian jual di 500, dia untung dong 5 kali lipat. Ya. Pertanyaan saya adalah, ketika ada orang yang beli di 500, apakah dia orang yang merugi? Belum Tidak. tentu, karena dia jual di 3.800. Dia bahkan 7 kali lipat, 8 kali lipat, lebih untung daripada yang menjual dari 100 ke 500. Jadi yang namanya saham itu bukan judi. Karena apa? Karena yang untung itu tidak diambil dari yang rugi. Justru Ya. yang beli mahal itu belum tentu rugi, dia bisa lebih untung lagi kalau harganya naik terus. Iya. Intinya saham itu berdagang. Maka di buku saya, bukan promosi ya, tapi saya liatin nih. Di buku saya tidak menggunakan terminologi yuk nabung saham, tapi saya memakai istilah yuk dagang saham. Kenapa yuk Hmm. dagang saham? Karena yuk dagang saham itu lebih realistis. Karena saham memang buy and sell, jual beli. Silakan cari investor sekawakan Lokeng Hong pun, dia bukan investasi di sahamnya, tapi dia jual beli di sahamnya, hanya periode menyimpannya lebih lama. Itulah yang disebut investasinya. Tapi masuk keluarnya tetap pakai mekanisme buy dan sell. Gak ada yang tidak lewat buy sell. Saya yakin tidak ada satupun yang punya saham yang tidak melewati mekanisme beli dan jual. Karena itulah saham itu objek perdagangan, disitulah disebut sebagai trading, disebutlah sebagai dalam bahasa Arabnya buy. Buy itu jual beli, dan Allah tegas di Al-Quran mengatakan wa halallahul bai'a, Allah itu sudah menghalalkan jual beli. Di mana lagi saham itu disebut judi kalau sudah masuk objek jual beli? Itu jawaban saya. Hmm, gitu ya. Berarti ya, ditegaskan bahwa jual beli dalam saham itu adalah sah atau tidak haram dan tidak sama dengan Betul. itu ya, Mang. Nah, terus mungkin kita mau spill-spill ke strategi. Bagaimana sih, Mang, strategi meraih keuntungan atau cuan dari saham syariah? Apakah sama atau beda saham konvensional? Oke, keuntungan saham itu ya eh, keuntungannya itu dua gitu ya. Pertama dari capital gain, Ya. selisih harga jual di atas harga beli. Yang kedua adalah dividen atau bagi hasil dari perusahaan yang memang membagikan keuntungan di periode tertentu. Nah, yang membedakan dari saham konvensional sebenarnya sama-sama saja, keuntungan yang sifatnya kuantitatif atau yang sifatnya real, yaitu dua, capital gain sama dividen. Tapi ada dua lagi yang menjadi ciri khas dari saham syariah. Kita dapatkan amanahnya dan berkahnya gitu. Amanah itu adalah bagaimana kita membeli saham sesuai dengan ajaran yang kita yakini. Kita berusaha amanah dengan apa yang kita yakini gitu. Kemudian berkahnya ya hasilnya itu bukan hanya berhenti di keuntungan, tapi hasilnya bisa kita manfaatkan untuk kebaikan yang lebih banyak. Bisa dijadikan dana abadi, bisa dijadikan beasiswa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah, bisa dijadikan dana masjid dan yang lainnya gitu. Itu yang sedikit-sedikit saya praktikkan. Maka saya selalu mengatakan bahwa di saham syariah itu ada 8 keuntungan yang kita singkat menjadi abjad A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. A, B, C, D, E, F, G, H. Amanah, berkah, cuan, dividen, efektif, filantropis, growing, dan halal. Gitu. Wah. Betul nggak? Hmm. Betul. Amanah, berkah,
cuan, Ya. dividen, itu sudah saya terangkan. Efisien, efektif, kenapa? Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang diakui sistem online trading syariahnya di dunia. Dan itu mengefektifkan investor syariah, tidak bingung lagi memilih saham syariah dan mekanisme yang syariah. Karena sudah ada SOTS, sistem online trading syariah, efektif. Filantropis, di Indonesia, dari hulu ke hilir itu sudah bisa dari investing sampai ke sedekah, wakaf, zakat, infak, sedekah, saham itu udah ada sekarang dan hanya di Indonesia. Growing itu tumbuh. Kenapa? Indonesia investor saham syariahnya baru 100 ribuan, penduduknya 200 jutaan. Pertumbuhannya berapa kali lipat lagi itu? Sampai katakanlah 10%-nya aja, misalnya 20 juta aja, itu 200 kali lipat. Pertumbuhannya masih sangat lebar sekali. Dan itu yang tidak bisa dikalahkan oleh negara lain. Terakhir, harusnya halal. Kenapa halal ya tadi? Karena kita dari awal sudah memilah dan memilah saham mana yang boleh dibeli dan tidak boleh dibeli. Gitu kan? Ya, betul. Betul sekali, Mang. Aduh, sudah jelas ya, Teh Ara. Ini Ya, betul. penjelasannya dari A sampai Z udah jelas dan mudah dipahami. Mungkin sekarang kita masuk. Iya, A sampai H. A sampai H Pasti itu. terngiang-ngiang itu. Pasti Iya, ingat betul. terus itu. Jadi teringat. Nah, mungkin sekarang kita masuk dari sesi Q&A buat rekan-rekan viewers yang menyaksikan live ini. Kalau mau nanya-nanya ke narasumber kita, boleh tinggal tulis di kolom komentar di bawah dan akan langsung dijawab sejelas mungkin oleh narasumber kita. Silakan Siap. teman-teman. Sambil nunggu teman-teman untuk bertanya, teman-teman saya juga boleh kepo tentang ini. Ini juga bisa teman-teman lihat kan, soalnya bergabung, dan juga akun Instagramnya Syariah Saham. Ya, Betul. juga udah kok tempat itu dari kita jelaskan apa itu Putus-putus lagi, Teh. mana dong? Ya, kamu tuh ya. Putus-putus ya. Iya, betul. Oke. Ini beda negara nih kayaknya ya. Iya, soalnya pelosok. Di Tasik sana. Lagi di Majalengka sekarang kebetulan, Mang. Di bawah Gunung Ciremai ya. Agak Sinyalnya ketutupan. Iya, dimaklum lah. Kita sama-sama dekat gunung berapi nih, jadi agak susah. Saya sinyalnya juga terhalang. bukan di kota, saya tinggal juga di hutan juga sama, gitu. Di mana, Mang, kalau boleh tahu? Saya Cianjur Selatan, Oh, di Cianjur di pelosoknya. Hmm. Ini Kang, udah ada pertanyaan yang masuk. Mang Boleh, Antin sok. biasanya kalau melakukan trailing stop dan cut loss di saham syariah berapa persen? Katanya seperti itu. Pertanyaan yang bagus dari Dari yes, Yes sure. 12. Yes Sure 12. Oke, saya jawab dulu. Yap. Yang namanya stop loss atau SL ya, itu dibuat ketika kita melakukan trading plan. Ini kacamata trader dulu ya. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk beli saham ABCD, kita udah tahu belinya di berapa. Kemudian stop loss-nya itu saya tidak berdasarkan persentase kalau saya. Tapi saya berdasarkan katakanlah dalam seminggu itu lowest-nya di mana. Harga terendahnya di berapa. Saya akan beri satu contoh. Yang lagi fenomenal aja ya, PNBS misalnya. Ini kan trading ya, nggak bisa investing. Panin Dubai Syariah Bank itu kemarin harganya naik kan. Nah, ada teman saya yang nanya ke saya, Mang, saham apa yang sekarang boleh dikoleksi? Saya bilang PNBS gitu. Kenapa Mang PNBS? Coba tunggu dia nembus 80, saya bilang. Kayaknya kalau nembus 80 dia bisa ke 90 gitu. Nah, ketika saya menyebutkan itu saya bukan tebak-tebakan, tapi ada riwayat sejarah harganya gitu. Kalau dia 83 ketembus, next-nya 92 atau 94 tuh dapat kayak gitu. Nah, ternyata ketika kita mau beli, dia katakanlah di harga 80 gitu ya, di harga 80, kita harus sudah siapkan di berapa siap rugi. Jadi saya kalau belajar mobil itu kalau siap ngegas harus siap ngerem gitu. Ya.
Kenapa juga kan sehebat-hebatnya mobil, yang Matic pun tetap ada gas dan rem gitu. Mungkin Ya. kopling nggak ada di Matic, tapi gas rem itu selalu ada. Nah, dalam trading pun gas itu ibarat trailing profit gitu atau take profit, dan rem itu stop loss gitu. Nah, stop lossnya misalnya tadi, kalau PNBS di harga mau beli di harga 80, ternyata dalam seminggu terakhir, katakanlah PNBS ini nggak pernah nembus 73. Oh, berarti stop lossnya 73. Stop lossnya 73. Jadi bukan bicara persentase, tapi bicara ruginya siap di berapa. Nah, berarti kita hitung dari 80 ke 73 ada rentang 7 poin. 7 poin itu berarti sekitar 9%. 9%. Nah, kalau saya ngitungnya sederhana. Jadi kalau teman-teman di Hisa tadi ya, di aplikasi Hisa itu, ada kalkulator money management. Nah, money management menghitung begini. Teman-teman punya modal tradingnya berapa? Katakanlah 10 juta, gitu ya. Per bulan 10 juta. Karena ini mahasiswa gitu ya ngobrolnya. Atau 1 juta, bahkan 10 juta lah, agak gede dikit. 10 juta. Siap ruginya berapa dari 10 juta itu? Katakanlah dari total modal, ruginya siap 1 juta sebulan, gitu, atau 10%. Nah, yang 10% ini atau 1 juta ini mau dibagi ke berapa saham? Ya, idealnya misalnya 10, atau kalau kebanyakan 5 katakan. Berarti ketika 5 saham, ya 1 juta dibagi 5, berarti satu sahamnya siap rugi 200 ribu. Nah, Hmm. ketika saya siap rugi di PNBS 200 ribu, misalnya, maka 200 ribu dibagi 7 yang risiko tadi dari 80 ke 73, 8, seberapa tadi? 200 ribu dibagi 7 dibagi 100. 200 ribu dibagi 700. Gitu ya, 200 ribu dibagi 700. Berarti sekitar 290 lot. Belinya itu 290 lot. Jadi kalkulator money management di syariah saham itu memberikan langsung kamu siap rugi 200 ribu, maka jumlah pembelian PNBS kamu adalah 290 sekian lot. Kenapa? Kalau balik harganya dari 80 ke 73, ya, berarti kita siap ruginya cuma 200 ribu, dan itu akan tercut loss 200 ribu. Kenapa? Karena kita ikhlas di saham itu 200 ribu. Jadi rugi itu kita ikhlaskan dari awal. Itulah trader sejati. Bukan ruginya ditanam sendiri atau misalnya nunggu orang lain, nunggu kata orang lain, tapi kita yang menentukan sendiri. Oh, saya siap rugi 200 ribu, kalau 200 ribu berarti lotnya sekian. Itu kalau turun. Nah, sekarang kalau naik bagaimana? Kalau naik, kita naikkan yang asalnya stop loss itu, naikkan. Oh, ternyata naik ke 85. Kemudian terendahnya jadi naik ke 76. Kita naikkan ke 76. Terus begitu sampai yang tadinya stop loss, karena sahamnya uptrend terus, maka bisa jadi yang nantinya stop loss itu sudah jadi trailing profit, bukan trailing loss lagi. Nah, itu kalau kita menggunakan istilahnya menggunakan metode trend following-nya. Kalau metode bottom fishing atau misalnya beli support jual resist, ya kita tinggal lihat range-nya aja. Misalnya kemarin ada teman saya yang bilang, "Bang, saham apa yang kira-kira menarik?" Saya bilang ADCP gitu. Kenapa ADCP? Pokoknya kalau tembus 76 beli aja. Nanti jualnya di kisaran 88. Jadi, dan ketika ternyata setelah tembus 88 dia turun lagi, sekarang 70-an lagi. Jadi kita menggunakan strateginya tadi, beli di support, jual di resist, seperti itu. Itu biasanya di saham-saham yang sideway ya, tetap jalannya belum ada uptrend gitu. Itu mungkin kalau saya. Apa tadi pertanyaan pertama ya tentang stop loss. Jadi saya tidak berdasarkan persentase, tapi saya berdasarkan support resistance, kemudian itu dikonversi menjadi kerugian. Kerugian dihitung dibagi range-nya atau rentangnya berapa, kemudian dibagi 100. Itulah jumlah lot yang bisa dibeli dengan risiko yang kita ikhlaskan. Teman-teman boleh baca tulisan saya di investing.com tentang apa ya? Saya judulnya pokoknya tentang saham friend waktu itu. Itu saya praktekkan ilmu manajemennya dan benar. Jadi saya beli di 100-an dan keluar di harga hampir 200 lebih. Kenapa? Karena sudah terkena stop loss. Stop loss itu sudah untung gitu. Stop loss itu sudah untung. Dan saya praktekkan juga seperti itu. Pertanyaan berikutnya apa tadi? Saya lupa.